Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Maratul Lutfi dengan NIM 36014220096. Saya dari Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang mana diampu oleh Bapak Imam Sofwan, SPD MPD. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Tripusat Pendidikan. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Mohon izin untuk sunscreen sebentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Tripusat Pendidikan. Apa sih itu Tripusat Pendidikan sendiri? Lah, di sini kita akan mempelajari mengenai Tripusat Pendidikan mulai dari pengertian hingga nanti akhir di dampaknya seperti itu ya. Baik, untuk pengertian Tripusat Pendidikan sendiri, yaitu konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Nasional Pendidikan kita, yaitu beliau Ki Hajar Dewantoro, yang mana beliau mendirikan Taman Siswa yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Pendidikan Tripusat yang dimaksud di sini adalah di mana lingkungan pendidikan ini meliputi pendidikan di lingkungan keluarga atau disebut dengan informal, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah yang disebut dengan pendidikan formal, maupun pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat atau disebut pendidikan non-formal. Baik, di sini untuk mengetahui klarifikasi lebih lanjutnya, kita akan ke slide selanjutnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk tripusat pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu pendidikan keluarga atau informal tadi ya, yang mana lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak itu adalah di lingkup keluarga. Jadi disinilah anak akan mendapatkan pendidikan dari orang tua serta bimbingan yang lebih intern seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu lembaga pendidikan sekolah atau perguruan, yaitu yang bisa disebut dengan pendidikan formal ya. Pendidikan formal yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi itu merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Berhasil atau tidaknya pendidikan di sekolah itu tergantung pada pengaruh pendidikan dalam didikan orang tuanya sendiri. Jadi seperti itu, semisal orang tuanya nih bisa mendidik sang anak, oh waktu belajar mana, waktu bermain mana, waktu istirahat mana. Jadi hal itu akan membawa dampak bagi sang anak dalam proses pembelajarannya ya, yang mulai dari si anak akan lebih disiplin waktu seperti itu akan mulai terangkum ketika si anak tersebut menanjak di lembaga pendidikan sekolah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pendidikan masyarakat yang bersifat atau biasa disebut dengan pendidikan nonformal. Di sini pendidikan nonformal sendiri adalah masyarakat yang merupakan sekumpulan orang yang saling tolong-menolong dalam kehidupan. Nah, di sini adalah titik di mana sang anak mulai terjun di masyarakat, di mana mereka mulai mengenal eh, berbagai kehidupan aspek di masyarakat tersebut, mulai dari era ekonomi, aspek sosiologi, bahkan di aspek geografi dan aspek-aspek lainnya. Mulai di situ sang anak akan mulai memiliki perasaan atau empati di mana oh masyarakat itu ternyata seperti ini. Tidak seperti yang ada di bayangan yang mana mereka itu mengikuti jalur sosialnya itu tidak ya. Karena seyogianya manusia itu memang berbeda-beda, namun perlu kita ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang mana manusia yang saling tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lain. Baik, di slide selanjutnya saya akan menerangkan mengenai prinsip-prinsip dari konsep lingkungan pendidikan. Jadi nih, prinsip-prinsip dalam lingkungan pendidikan itu mereka mengonsep
yang dimana terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah keterbukaan. Sesama masyarakat, mengapa kita harus terbuka? Dalam artian tidak semua hal harus terbuka gitu ya. Tapi di sini itu mengenai aspek-aspek yang perlu untuk saling dibicarakan atau seperti halnya mengenai psikologis anak nih ya, yang mana anak itu tidak dituntut untuk memiliki sifat yang kerahasiaan sepenuhnya, karena psikolog si anak itu pasti akan harus butuh bimbingan, butuh cerita ke depan dengan orang lain seperti itu. Yang kedua adalah keragaman. Mengapa pendidikan di Indonesia itu beragam sekali begitu ya? Yaitu karena salah satunya mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika ya di Indonesia tuh, yang mana berbeda-beda tetap satu jua seperti itu. Yang ketiga adalah kemitraan. Pendidikan itu adalah sebuah mitra yang mana bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan yang mana pendidikan setiap kurikulumnya. Salah satunya yaitu kurikulum untuk setiap sekolahan tahun sekarang yaitu sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Baik, selanjutnya yaitu dampak dari Tripusat Pendidikan sendiri. Apa sih dampak yang mempengaruhi adanya Tripusat Pendidikan itu kayak gitu? Ya, salah satunya yang mempengaruhi pengembangan teori pembelajaran yang mana anak dalam melaksanakannya secara terpadu dapat menjadikan anak memiliki kepribadian yang utuh dan bertanggung jawab. Lah, di sini kita dapat mengoreksi dari beberapa permasalahan lampau seperti anak-anak yang mana mereka itu psikologisnya terganggu dalam artian mereka yang sudah malas sekolah, mereka yang lebih suka bermain dan tidak ada rasa mengedepankan sekolah. Nah, di situ itu mengapa adanya Tripusat Pendidikan itu harus ada seperti itu. Karena dalam pengembangan teorinya tersebut itu merupakan bentuk dari kepribadian dan bentuk tanggung jawab yang akan si anak miliki seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau pengertian serta penjelasan yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian.